Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin berbagi materi yang membahas salah satu isu penting dalam ekosistem laut, yaitu biotransformasi senyawa beracun dari fitoplankton oleh hewan laut dan dampaknya pada rantai makanan. Tujuan kami dalam presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana proses ini terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampak yang muncul, dan juga solusi yang bisa diterapkan. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan dan teori. Di sini menjelaskan tentang wilayah pesisir. Nah, kita sering sekali mendengar tentang fenomena ledakan alga yang berbahaya. Nah, ini sering sekali terjadi di saat fitoplankton itu tumbuh berlebihan karena tingginya nutrien seperti nitrogen dan fosfat di air laut. Nah, sayangnya beberapa jenis fitoplankton itu bisa menghasilkan racun dan membahayakan ikan, kerang, bahkan manusia juga yang mengonsumsinya. Nah, racun ini juga bisa masuk ke dalam tubuh hewan laut dan ikut terbawa naik ke rantai makanan. Nah, untuk itu kita akan merumuskan beberapa pertanyaan utama, seperti bagaimana proses biotransformasi dan biokonsentrasi bekerja dalam tubuh organisme laut, dan apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana dampak terhadap ekosistem laut serta manusia. Nah, penjelasan teori biotransformasi adalah dia proses tubuh makhluk hidup yang mengubah senyawa asing dan beracun yang menjadi bentuk lain, entah itu menjadi lebih aman kah atau justru sebaliknya. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu fase pertama yang biasanya itu melibatkan reaksi kimia sebagai oksidasi atau hidrolisis. Nah, yang mengubah struktur senyawa. Lalu di fase kedua itu senyawa tadi yang akan dikonjugasi atau digabung dengan zat lain seperti asam glukuronat, dan itu supaya lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh. Enzim seperti sitokrom P450 itu sangat berperan di sini, terutama dalam tubuh hewan laut. Tapi tergantung kondisi, hasil akhirnya juga bisa lebih beracun daripada senyawa asalnya. Nah, faktor lingkungan itu seperti suhu, salinitas, dan kadar oksigen juga sangat memengaruhi proses ini, karena itu tidak kalah penting. Seperti jenis mikroorganisme di perairan ini juga dapat berpengaruh karena mereka itu bisa menghasilkan enzim untuk membantu degradasi yang beracun. Untuk contoh nyatanya, kami ambil studi kasus dari perairan pesisir Kota Padang. Di sana ada 6 sungai besar yang bermuara ke laut dan membawa berbagai jenis limbah, mulai dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah ini mengandung nutrien tinggi seperti fosfat dan nitrat yang mendorong pertumbuhan fitoplankton secara berlebihan. Hasilnya, terjadi ledakan alga berbahaya atau HAPS. Beberapa spesies yang ditemukan di lokasi seperti Alexandrium tamarense, Dinopsis spp, dan Pseudonychia seriata yang dikenal sebagai penghasil toksin yang bisa menyebabkan berbagai jenis keracunan jika dikonsumsi lewat ikan atau kerang. Nah, dari data yang telah dikumpulkan, kadar fosfat di beberapa muara mencapai 1,2 mg per liter dan nitrat sekitar 0,07 mg per liter. Angka ini jauh di atas ambang batas aman. Selain itu, salinitas air juga lebih rendah dari standar. Artinya, air tawar yang membawa nutrien bercampur dengan air laut dalam jumlah besar. Nah, hal ini memperjelas bahwa proses biokonsentrasi sudah terjadi, di mana fitoplankton menyerap nutrien berlebih, berkembang biak, dan akhirnya menghasilkan toksin yang masuk ke dalam tubuh hewan laut. Selanjutnya, dampak dan solusi pada fenomena HAPS. HAPS merupakan singkatan dari kata Harmful Alga Blooms. Jadi, fenomena HAPS ini merupakan peristiwa di mana terjadinya peningkatan alga yang berlebihan sehingga membahayakan organisme di perairan. Fenomena HAPS ini membawa banyak dampak yang serius. Yang pertama, oksigen dalam air bisa turun drastis karena fitoplankton mengambil alih perairan.
Hal ini menyebabkan hipoksia atau bahkan anoksia dan akhirnya terjadi kematian massal pada ikan. Yang kedua, racun dari fitoplankton juga bisa terakumulasi dalam tubuh ikan atau kerang. Sehingga kalau manusia makan makanan laut yang terkontaminasi ini, dapat terjadi keracunan yang gejalanya bervariasi, mulai dari gangguan pencernaan sampai kelumpuhan dan juga pada masalah saraf. Namun tidak hanya berdampak ke kesehatan tapi juga ke ekonomi. Misalnya nelayan bisa kehilangan hasil tangkapannya, ekspor juga perikanan bisa terganggu, dan juga pariwisata yang terkena dampak karena munculnya red tide. Dan adanya juga solusi dan rekomendasi pada fenomena HEPS ini. Jadi beberapa langkah yang bisa kita lakukan, misalnya dengan rutin memantau kualitas air dan juga fitoplankton di perairan. Selain itu, kita juga dapat mengendalikan nutrien yang masuk ke laut dengan mengelola limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah industri yang sangat penting. Dari sisi teknologi, bisa digunakan metode bioremediasi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri untuk mengurai racun. Ada juga teknologi pengolahan limbah yang berbasis mikroba yang bisa diterapkan langsung di lokasi atau diolah terpisah. Terakhir yang tak kalah penting, dukungan kebijakan dan juga peran aktif masyarakat. Jadi edukasi dan pengawasan harus diperkuat sehingga baik dari pemerintah maupun masyarakat agar pencemaran bisa dikendalikan dari hulunya. Sebagai penutup, kami bisa simpulkan bahwa biotransformasi adalah proses penting yang bisa membantu menguraikan senyawa beracun. Tapi di sisi lain, jika tidak dikendalikan, bisa memperburuk pencemaran dan membahayakan rantai makanan laut, termasuk manusia. Makanya, penting ada sinergi antara teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dan telah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan dan komentar kalian di bawah agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.